Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dalam kondisi yang baik. Kita mau sama-sama pagi hari ini datang, kita bangun mezbah di pagi ini, biar Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita, dan biar Tuhan memberikan tuntunan untuk kita boleh mengawali hari ini. Sebelum kita mengawali hari ini, kita boleh meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Kita bersekutu dengannya. Mari kita berdoa, Pak, bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan, tuntunan-Mu yang kami butuhkan pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau terus memperdengarkan suara-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan juga Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, memberikan pujian penyembahan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, rahmat-Mu selalu baru, selalu baru
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Mari naikkan syukur kita sama-sama. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tak habis-habisnya kasih setia, kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, oh Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, oh senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, oh Yesus, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan hati-Mu, oh Yesus Tuhanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, terimalah persembahan kami, penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh, terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya kerinduan kami Tuhan. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, oh Yesus, Yesus, oh Tuhan, Tuhan.
Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, kerinduan kami menyenangkanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami rindu memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Berbicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu dan bukakan setiap rahasia firman-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur karena Tuhan yang membangunkan kita, Dia menjagai kita sepanjang malam. Kalau kita masih bisa melihat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang Ibrani 11 ayat yang ke-5 mulai. Ya, firman Tuhan berkata di sana, Ibrani 11 ayat yang ke-5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, salah satu tokoh yang menjadi tokoh iman di dalam Alkitab yang tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini dalam saksi iman adalah Henok. Firman ini berkata, karena iman Henok terangkat ya supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, ya, salah satu orang yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab yaitu Henok karena dia diangkat oleh Allah. Ya, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat, saudara, ya, bahwa Henok mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mati tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dan ayat ini berkata, mengapa Henok itu terangkat dan dia tidak mengalami kematian? Firman ini berkata, karena iman. Karena iman Henok terangkat, ya, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Mengapa Henok terangkat? Ya, karena dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan pada Allah. Kita semua hari ini tidak perlu minta terangkat seperti Henok, saudara. Yang saya mau garis bawahi adalah hari ini iman dan berkenan kepada Tuhan. Orang bisa dinyatakan berkenan kepada Tuhan itu karena imannya, kata firman Tuhan. Ya, sebelum Henok terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, dan bagaimana Henok bisa berkenan kepada Allah? Kita lihat tadi karena iman. Ya, Henok terangkat sebab sebelum ia terangkat dia memperoleh kesaksian di hadapan Allah bahwa ia berkenan. Kalau kita baca ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6 ini meneguhkan ayat yang ke-5 tentang perkenanan Tuhan. Henok mengalami terangkat itu karena ia berkenan. Bagaimana Henok mengalami perkenanan itu? Karena imannya, saudara. Hari ini mari kita melihat kepada iman kita. Mungkin banyak dari kita yang berkata percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi iman yang bagaimana yang kita miliki hari ini? Apakah iman yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan atau iman yang seperti apa, itu kita yang tahu. Ya, iman yang berkenan itu adalah iman yang hidup, iman yang bergerak, ya, dan kita tahu firman Tuhan berkata sebab iman tanpa perbuatan itu mati.
Apa yang membuat iman kita berkenan? Karena kita memiliki perbuatan iman itu sendiri, yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita sering mendengar, ya, mengejar perkenanan Tuhan. Salah satu kunci dari perkenanan Tuhan adalah kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang sedang saudara harapkan hari ini? Apa yang saudara ingin lihat dalam hidupmu hari ini? Mari terus pegang itu bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kita semua beriman percaya kepada Kristus, bahwa Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Inilah iman yang benar itu. Siapapun saudara hari ini yang berpaling kepada Allah, artinya yang mencari Allah, saudara dan saya yang mencari Tuhan, maka syaratnya adalah kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena beratnya masalah, tekanan, banyak orang yang sudah tidak percaya apakah Tuhan itu masih ada. Apakah Tuhan itu masih sanggup? Apakah mujizatnya masih ada? Ada begitu banyak seringkali pertanyaan yang muncul di benak kita, yang tanpa kita sadari itulah sebuah tindakan penyangkalan terhadap Tuhan. Saudara, seberat apapun masalahmu hari ini, mari perkatakan, Tuhan, aku sudah berpaling kepadamu. Aku harus percaya bahwa Engkau itu ada. Jangan punya iman yang setengah-setengah. Kita sudah berpaling kepada Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bahwa Tuhan itu hidup. Barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan kita juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah iman yang berkenan itu. Kita percaya pada Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika seseorang mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan diberi upah. Kenapa Tuhan beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Karena hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Dialah, itu artinya orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Mengapa hari ini saudara berdoa? Mengapa saudara mendengarkan firman? Itu sebuah tanda bahwa engkau percaya pada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh hati. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, maka kita akan menerima upah yang dari Tuhan itu. Saudara, mari kita menjadi orang percaya yang mengalami Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang mengalami janji Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah berani mempercayai bahwa Dia Tuhan yang hidup, maka percayalah bahwa Dia juga Tuhan yang memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh mencari Tuhan, punya kerinduan, punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, punya kerinduan untuk melakukan firman. Kita rindu untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar kita boleh melihat Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab tanpa iman engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika engkau berpaling kepada Tuhan, maka yang pertama engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua, engkau harus percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada mereka yang setia mencari Dia. Mari saudara, kita coba cek hati dan hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah hanya separuh-separuh mencari Tuhan? Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh upahnya dari Tuhan juga. Saya percaya kita semua dikuatkan dari firman pada hari ini. Karena itu mari kita mau mencari Tuhan pagi ini. Kita mau datang di hadirat-Nya, mau tersungkur kepada Dia, dan kita mau mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap janji dan firman-Mu. Hari ini kami bukan hanya mau berpaling kepada Tuhan, tapi kami mau percaya dengan hati bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan juga akan memberi upah kepada kami ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, kami bawa seluruh hati kami, iman, percaya, bahkan pujian kami pagi ini.
Mari angkat hatimu, angkat imanmu, katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin. Ketika kami berpaling kepada Tuhan, kami harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Tuhan. Kami minta ampun kalau hari-hari ini kami sering tidak mempercayai firman-Mu karena kekhawatiran, persoalan yang menimpa hidup kami. Tapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami yakinkan hati dan iman kami bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun pagi mencari wajah-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu untuk terus mencari Engkau Tuhan, berharap kepada-Mu Bapa, dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan yang sudah menambahkan 1 tahun lagi umur. Kami percaya di tangan kanannya ada kekayaan, di tangan kanannya ada kehormatan, hidup yang kekal. Di tangan kirinya ada kekayaan dan hormat. Tuhan memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap harapan-harapan yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu pagi ini yang akan bekerja. Mungkin di dalam rumah, di luar kota, Tuhan menyertai memberkati. Tutup bungkus dengan anugerah-Mu, bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan yang turut bekerja membuat itu berhasil. Kami memulai semuanya dengan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Nama-Mu ya Tuhan,
Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punyamulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.